Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat media pembelajaran berbasis aplikasi Android dengan menggunakan sebuah software yang bernama Smart App Creator ini. Tapi sebelum kita membuat media pembelajaran berbasis aplikasi, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahan yang nantinya kita akan buat menjadi aplikasi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa file. Pertama yaitu buku ajar ya. Sini saya akan mencontohkan bagaimana saya membuat media pembelajaran PAI yang nantinya akan didesain ke dalam sebuah aplikasi. Siapkan juga ikon-ikon yang nantinya akan menjadi fungsi-fungsi tombol di dalam aplikasi kita. Ini bisa di-download di Google banyak. Oke, kemudian setelah semuanya siap, kita buka aplikasi Smart App Creator-nya. Setelah terbuka, tampilan awal akan seperti ini. Di sini karena kita akan membuat aplikasi berbasis smartphone Android, maka di sini kita pilih Android Phone. Untuk orientasinya, saya di sini menggunakan yang vertikal karena kebanyakan menggunakan handphone biasa ya, bukan tablet. Jadi seperti ini, dan resolusinya saya akan rubah menjadi HD saja. Di resolusi 720 x 1280. Selanjutnya kita klik submit. Kemudian akan muncul dua jendela kerja di sini. Yang pertamanya itu Start Pack. Start Pack ini fungsinya untuk menampilkan starting awal aplikasi. Kalau di Windows itu biasanya ketika kita menghidupkan Windows PC kita, maka akan muncul tulisan logo Windows di starting awalnya. Nah, sama dengan jendela yang pertama ini. Kemudian default section pertama ini, nanti di sini kita akan menyimpan berbagai file media yang nantinya bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, baik itu berupa teks, gambar, ataupun tombol-tombol perintah dalam aplikasi. Oke, pertama kita akan mengatur dulu starting pack-nya. Di starting pack ini bisa kita atur ataupun kita abaikan, tapi di sini kita akan atur dulu. Pertama kita masukkan gambar ya, supaya nanti ketika aplikasi dibuka akan muncul sebuah gambar. Caranya klik insert, kemudian pilih image, dan pilih gambar yang telah kamu miliki di PC kamu. Sini akan saya pilih satu gambar. Kemudian sesuaikan ukuran gambarnya dengan layar kerjanya, dengan menarik tombol-tombol yang ada di garis pinggir-pinggir ini. Setelah itu kita cek kelurusannya di menu edit dan kita atur posisinya menggunakan perintah yang ada di menu edit ini. Kalau sudah, kita tambahkan juga beberapa ikon. Kita masukkan lagi gambar, insert. Sini saya akan memasukkan logo Kolaka Timur. Kita sesuaikan ukurannya. Kita simpan di tengah dan masukkan juga teks dengan cara klik insert text, horizontal text. Kemudian kita ketikkan teks yang akan kita buat. Untuk menggeser teks supaya lebih mudah, kita bisa klik bagian bawah teksnya, kemudian kita geser-geser. Kalau di bagian atas ini agak susah, jadi sebaiknya klik yang di bagian bawah, kemudian kita geser. Untuk mengedit teksnya, kita klik teksnya, kemudian kita blok, bisa tekan Ctrl A. Kita bisa ganti jenis huruf, saya besarkan. Untuk mengganti warna huruf, bisa klik ikon T yang bergaris bawah di sini dan ubah warnanya. Di sini saya menggunakan warna kuning. Kemudian posisinya kita atur, edit, pilih center. Untuk preview hasil, kita bisa klik preview yang ada di pojok kanan atas ini. Maka saat starting akan muncul seperti itu beberapa detik dan masuk ke default section yang pertama. Ini adalah tombol home bawaan aplikasinya yang berfungsi untuk mengembalikan nanti setiap jendela. Misalnya kita sudah dalam sebuah layar baru, untuk kembali ke layar menu biasanya kita tekan home ini, tapi ini bisa kita hilangkan
karena kita nanti tidak akan menggunakan tombol home bawaan ya, tapi kita akan membuat home sendiri dengan cara kita menghilangkannya di menu Pack, navigasi setting, kita klik menu ikon ini, kita uncentang visible, dan kita klik submit. Maka saat kita preview jendela default sectionnya, tombol home-nya telah hilang. Oke, tampilan awal sudah jadi. Di default section ini kita akan membuat tampilan awal start aplikasi ya, yang ada tombol startnya. Jadi tidak langsung masuk ke dalam menu aplikasi, namun kita buat tampilan awalnya dulu. Pertama kita beri background di halaman putih ini dengan cara klik insert. Kita pilih background, kemudian kita pilih extrude, dan kita cari background yang akan kita masukkan. Saya akan memilih gambar langit ini. Kemudian backgroundnya telah berganti dan kita masukkan beberapa gambar. Kita bisa menseleksi dua objek dengan cara blok seperti ini. Kemudian kita bisa atur rata atas atau rata tengah dan rata bawahnya. Kemudian kita tambahkan teks dengan cara insert teks horizontal. Kita tambahkan nama instansi ya. Kita atur posisinya. Ini hanya contoh saja. Silahkan berkreasi bagaimana bagusnya ya. Setelah itu saya akan buat nama mapelnya. Kebetulan di sini sudah saya jadikan sebuah gambar. Jadi tinggal saya insert. Saya membuat ini di Photoshop. Saya insertkan materinya. Kemudian saya insert juga tombol start. Oke. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat section baru. Section ini fungsinya seperti ruangan ya, beda ruang baru. Kita klik kanan di bagian section, kolom section, dan kita pilih new section. Maka akan muncul section kedua. Dan sebaiknya untuk memudahkan itu kita namai masing-masing section dengan fungsinya tersendiri. Section pertama kita rename menjadi start. Section kedua kita rename, kita beri nama menu, karena di section kedua ini kita akan membuat menu aplikasi. Kita insert kembali background yang ingin kita tambahkan. Saya akan gunakan gambar ini sebagai background. Kemudian saya akan copy ini dan saya paste di section ini. Kemudian saya pilih ke atas seperti ini. Kemudian saya akan membuat menu-menu pelajaran sesuai dengan yang ada pada materi ini. Oke, karena ini hanya contoh, jadi saya akan contohkan. Kita tambahkan teks. Kemudian kita duplikat teks ini dengan cara kita seleksi dulu. Tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk paste. Kita atur jaraknya, kita copy kembali, sesuaikan dengan menu yang akan kita buat. Nanti juga kita akan menambahkan sebuah video animasi ya mengenai materi kita. Kita juga akan menambahkan audio. Dan sebuah halaman latihan.
Kita seleksi dulu semuanya, kemudian kita bisa klik edit dan atur posisi jarak. Kita bisa atur rata kiri. Oke, dan kita tambahkan beberapa ikon-ikon di sini supaya lebih menarik. Kita bisa klik insert image dan kita bisa pilih ikon yang akan kita masukkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat lagi section baru dengan cara klik kanan dan new section. Di section ini kita akan memasukkan halaman dari menu pertama, yaitu mengamati gambar. Oke, di sini kita insert gambar yang ada dalam materi pelajaran. Kita akan insert gambar. Caranya bisa di-download di Google atau dengan menggunakan snipping tool, new. Kita blok area yang mau kita ambil, kemudian klik save. Dan di sini saya sudah save. Jadi tinggal masuk. Di bawah kita bisa tambahkan perintah kerja untuk siswa. Kemudian kita buat tombol home untuk bisa kembali ke menu awal ini nantinya ya. Kita menggunakan gambar, image, kita pilih ikon home dan kita letakkan di bawah sini. Kemudian kita membuat satu halaman lagi untuk cerita, new section, kita rename. Jangan lupa kita rename bagian section untuk mengamati gambar. Kita tambahkan background, kita copy teksnya, kita paste di sini. Kemudian kita kopikan materi cerita yang ada di buku. Ya, karena ceritanya panjang, jadi untuk section cerita kita buat 2 halaman. Kita copy saja halaman ini dan kita paste. Oke, kemudian kita hapus teks awal. Dan kita kopikan semua keseluruhan cerita yang ada dalam buku pelajaran ini. Oke, ini hanya contoh, silahkan diperbaiki sendiri sesuai dengan bahan ajarnya. Sekarang kita akan mengaktifkan tombol-tombol perintah yang ada dalam masing-masing section.
Yang pertama yaitu di halaman start ini kita akan mengaktifkan klik start, yang nantinya begitu kita klik kita akan diarahkan ke halaman menu ini, dan kita juga akan memberikan sebuah animasi agar ketika halaman ini terbuka nantinya ada beberapa animasi supaya aplikasi yang kita buat ini lebih menarik. Oke, jadi pertama kita akan memberi animasi pada judulnya. Kita seleksi judul, kemudian kita klik animasi. Kita pilih animasi yang kita inginkan. Untuk preview kita bisa klik ini. Oke, seperti itu. Jangan lupa kemudian kita centang ikon bintang yang ada di pinggir sini. Dan kita aktifkan play animation when browsing. Kita centang. Setelah itu kita klik add yang ada di atas. Maka akan muncul jendela animasi yang ada pada layar ini. Jadi ketika di preview akan ada animasinya. Sekarang kita aktifkan fungsi tombol start yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita akan menganimasikannya agar lebih menarik. Kita seleksi tombol start yang ada di sini. Kemudian kita beri animasi seperti itu. Kemudian kita beri delay sekitar 1 detik lebih. Dan jangan lupa kita centang juga play animation when browsing yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita klik add. Oke, setelah itu kita cek dulu, kita preview. Jadi setelah 1 detik lebih dia akan bergoyang seperti ini. Kemudian kita memberikan sebuah perintah agar ketika diklik nantinya kita akan masuk ke halaman menu, yaitu dengan cara seleksi klik start ini. Kita masuk ke interaction, kemudian klik touch, dan kita pilih objek yaitu tombol start ini. Kemudian kita pilih switch page. Kalau tidak muncul kita bisa memilih atas atau bawah yang ada di sini. Kita pilih switch page dan kita arahkan ke page 2, atau kita bisa cari di sini sectionnya yaitu menu. Dan kita klik ikon tambah yang ada di sini, kemudian kita submit. Kita preview, maka akan seperti itu. Dan ketika diklik start, kita akan masuk ke halaman ini. Di halaman menu kita juga akan mengaktifkan tombol-tombol yang ada di sini. Namun caranya sedikit berbeda ya. Karena di sini ada dua, yakni sebuah ikon dan teks, yang kalau kita seleksi dua-duanya ini, maka di interactionnya ini tidak aktif ya. Di bagian touch tidak aktif. Jadi caranya adalah kita seleksi dua ikon ini, kemudian kita masuk di insert dan kita masukkan hotspot, maka akan muncul kotak hotspot seperti ini. Kita tarik ke atas, kita perbesar sesuai dengan besar teks yang akan kita aktifkan fungsinya. Kita bisa lihat di menu layar. Di sini ada hotspot 1. Untuk memudahkan hotspot ini kita rename, klik 2 kali, kemudian kita ganti namanya menjadi mengamati gambar. Oke, kalau sudah, kita kembali ke menu interaction. Kita seleksi hotspot yang tadi. Kita aktifkan menu touch. Objek, kita pilih hotspot mengamati gambar. Kemudian kita pilih switch page dan kita arahkan kepada section gambar. Kita klik tombol plus dan submit. Sekarang kita preview. Jadi ketika kita sudah berada di halaman menu dan ketika kita
klik mengamati gambar, maka kita akan diarahkan ke halaman mengamati gambar. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol back atau home ini agar berfungsi ketika kita klik kita kembali ke menu awal seperti ini. Dan sebelumnya kita akan memberi animasi terlebih dahulu. Kita seleksi tombol home ini, kemudian kita pilih animation, kita pilih animasi ini, kita beri delay sekitar 1 detik ya. Jangan lupa di properties dan di ikon bintang ini kita centang play animation when browsing, dan kita ulangi repeat animationnya, kita ganti menjadi 2 kali. Setelah itu kita klik add. Sekarang kita preview, maka ada jeda 1 detik dan dia akan bergoyang 2 kali. Setelah diberi animasi, kita aktifkan fungsinya atau kita beri link agar dia bisa mengarahkan kita ke menu, ke halaman menu. Pertama kita klik ikon rumah ini, kemudian kita klik interaction, kita pilih touch, object, kita pilih house ini, dan kita pilih lagi switch pack, atau kita juga bisa memilih flip pack. Bedanya kalau flip pack dia ada animasi geser. Kita contohkan, kita pilih flip pack, kita pilih menu, kita pilih plus dan submit. Kalau kita preview seperti ini, dan ketika kita klik maka dia akan kembali ke menu awal dan memiliki efek slide. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan juga menu cerita. Sekarang kita preview. Ketika kita mengklik menu cerita, kita akan ke halaman cerita, dan di halaman ini karena ada 2 pack, jadi kita bisa swipe ke kiri untuk berpindah. Di pack kedua halaman cerita kita akan memberikan tombol home yang sama. Caranya sangat mudah, kita tinggal mengcopy Ctrl C tombol home yang ada di halaman gambar dan kita paste di halaman cerita. Oke, seperti itu. Dan fungsinya akan sama saja. Di halaman pertama kita akan beri keterangan supaya tidak membingungkan. Kita akan memberi keterangan untuk swipe ini. Kita beri teks keterangan. Kita buat section baru untuk menambahkan video. Selanjutnya kita beri background. Kemudian kita insertkan video. Dan di sini akan muncul pop-up informasi di mana video yang support hanyalah berformat MP4. Kita submit. Nah, di sini saya sudah download video tentang berbaik sangka dan toleransi. Kita sesuaikan besarnya. Jangan lupa centang kontrol barnya, karena kita tidak akan mengaktifkan video ini secara otomatis ya. Tapi jika kalian ingin mengaktifkan videonya secara otomatis, silahkan centang play video when browsing. Jadi ketika di preview, maka videonya secara otomatis akan berjalan.
Kita beri judul videonya. Setelah selesai diatur, selanjutnya kita akan menambahkan juga section untuk audio. Caranya sama, kita tinggal klik insert dan klik audio. Tapi di sini saya akan memasukkan video lagi. Silakan sesuaikan sesuai kebutuhan. Dan kontrol videonya saya aktifkan. Berikan keterangan jika diperlukan. Kita aktifkan menunya. Oke, silahkan kembangkan aplikasi ini sesuai keinginan Anda dengan cara yang kurang lebih hampir sama. Kalau sudah, jangan lupa di preview terlebih dahulu dan pastikan semua tombol berfungsi dengan baik. Kita bisa play. Oke, jika sudah selesai dan semua berfungsi dengan baik, sekarang kita akan menyimpan aplikasi ini agar selanjutnya bisa diinstalkan di smartphone atau perangkat Android untuk digunakan sebagai media belajar. Jadi cara menyimpannya, kita masuk di menu Smart yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita klik Output. Nah, di Output ini kita bisa memilih file kita akan kita simpan dalam format apa. Yang pertama kita bisa simpan sebagai file aplikasi Android atau file aplikasi komputer desktop, ataupun HTML5 ini biasanya berupa file flash yang bisa diputar di Android maupun komputer. Tapi di sini kita pilih saja aplikasi Android. Nama aplikasinya kita tulis saja ya, latihan. Bundler identifier ini adalah folder yang akan dibuat ketika aplikasi ini diinstal di Android. Biasanya data ini tersimpan di Android data. Contohnya ada di sini. Jadi kita pilih com. PAI. Ini terserah kalian ya. Tapi formatnya adalah diawali dengan kata com dot namanya dot smart apps. Versinya karena ini percobaan kita tulis 1. Device DPI. DPI ini adalah kerapatan pixel sebuah device. Biasanya sebuah device yang bagus itu layarnya terdiri dari 300 ke atas ya, 300 dpi. Sini biar aman, monitor skalanya kita pilih yang keep proportion saja. Navigation image-nya kita centang. Kemudian logo aplikasinya kita pilih. Kita pilih ikon kunci saja ya, ini sebagai contoh, dan kita klik submit. Kita pilih folder penyimpanan, kita beri nama aplikasi dan klik simpan. Lama menyimpannya ini tergantung dari berapa banyaknya section-section dan pack ataupun video dan gambar yang ada dalam sebuah aplikasi kita. Jadi kita tunggu saja. Oke, setelah proses simpan selesai, selanjutnya kita akan tes. Kita akan menginstal aplikasi media belajar ini di smartphone kita. Jadi ini adalah aplikasi yang sudah kita simpan dan bisa kita install di smartphone kita. Oke, sekarang kita akan coba install aplikasi ini di smartphone. Oke, jadi di sini saya akan menginstalkan aplikasi yang tadi ke dalam smartphone saya. Jadi saya akan mengirimnya ke dalam smartphone. Saya copy filenya terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian saya akan menginstal aplikasinya. Berhasil, kita coba buka. Kita izinkan mengakses penyimpanan.
dan aplikasinya berjalan dengan baik. Oke, kita bisa klik start. Oke, jadi aplikasi ini berjalan cukup baik ya dalam smartphone saya. Kita tes dulu semua fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi ini. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Kita coba putar videonya. Waktu adalah anugerahnya, duka ataupun bahagia, senantiasa bersyukur. Oke, kita coba surah pilihan. Dan ini berfungsi dengan baik ya. Jadi silahkan kembangkan aplikasi ini yang sesuai dengan materi pembelajaran Anda. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini jika bermanfaat dan bagikan ke teman. Jangan ragu mencoba, karena dengan mencoba kita bisa. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. See you next time.